Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Kami masih membahas pilot yang tertangkap mengkonsumsi sabu pada akhir pekan lalu oleh BNN. Saya kembali lagi ke Kapten Toto yang merupakan Quality Safety and Security Director. Kapten, kalau kita bicara tentang latar belakang, kenapa bisa dalam rangkaian beberapa tahun terakhir kita menyaksikan ada bersama kasus ini 7 kasus dan 5 diantaranya berasal dari maskapai yang sama. Tetapi apa kira-kira yang menjadi, benarkah kemudian ada dugaan dari Kepala BNN bahwa ada sindikat jaringan narkoba yang memang mengincar para awak pesawat ini? Ya, itu kecurigaan dari BNN itu cukup beralasan juga, ya. Karena pilot tuh dia punya akses untuk atau punya fasilitas untuk dia mendapatkan barang itu, artinya bisa membeli. Karena dia berpergian ke negara-negara di luar. Di negara luar, di tempat di mana-mana. Bisakah pilot itu kemudian membawa barang itu tanpa lolos pengecekan di bandara? Kemungkinan besar tidak, karena untuk pengecekan di bandar udara itu tidak terkecuali pilot. Semua dilakukan satu security check yang harusnya kelihatan di dalam screen dari X-ray tersebut. Oke. Iya. Jadi kalau Anda bilang bahwa mempunyai akses, apa yang beda dengan awak pesawat dengan penumpang lainnya? Kenapa mereka menjadi lebih rentan untuk menjadi sasaran sindikat? Ya, karena pilot orang yang berduit, artinya itu untuk membeli itu bukan hal yang mahal, bukan hal yang mahal. Ya. Cuma ya itu tadi, kembali kepada profil seorang pilot. Dia punya duit, tapi dia tidak membutuhkan itu, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa, karena pasti yang diincar oleh, kalau kata BNN itu sindikat, dia tadi juga pasti sudah mengintip model pergaulan orang-orang tertentu, ya, orang tertentu. Nah, di situ dia biasanya kemungkinan dia yang mendekati dengan cara apapun, yang penting dia laku, ya, dia laku. Itu yang salah satu kemungkinan yang dilakukan oleh pemasok tersebut, yang harapannya akan menjadi lancar dalam distribusinya mereka. Oke, kalau tadi Anda mengatakan mungkin tidak akan terjadi pilot mengonsumsi kalau mereka tidak mau, apa kira-kira yang membuat mereka mau? Adakah kebutuhan dari seorang pilot? Kalau kemarin mungkin kita pernah mendengar beberapa latar belakang, diantaranya adalah jam terbang yang terlalu padat yang diminta kepada seorang pilot, yang kemudian membuat mereka membutuhkan sesuatu yang penguat begitu, membuat mereka bisa terbang jam yang lama. Iya. Sebetulnya pilot tuh kuat dalam pertahanan seperti itu. Karena dia untuk terbang, dia dibatasi oleh limitasi jam kerja yang ketat, yang mana dia tidak akan punya celah memanfaatkan waktu cuti dia dan waktu istirahat dia. Dan sepadat-padatnya dia cuti seorang pilot, pilot tuh bisa melakukan cuti itu 14 jam. Kalau regulasi standar adalah 14 jam. Jadi pada saat pilot itu lapor, dia akan siap terbang, sampai dengan selesai terbang itu punya kurun waktu 14 jam. Tidak boleh lebih dari itu? Tidak boleh lebih dari itu. Kecuali kalau maskapainya lagi-lagi memaksa pilot itu untuk? Ya, untuk normal tidak boleh lebih dari 14 jam. Tapi ini bisa dilebihkan dalam kondisi tertentu dengan mitigasi tertentu yang diatur dalam regulasi juga. Apa misalnya mitigasi? Jadi umpamanya begini, kalau seseorang dia kerja selama 14 jam, dia lewat 1 jam. Lewat 1 jam itu tidak bisa dihindarkan karena cuaca, ya, karena apa? Itu yang disebut dia dengan unforeseen. Unforeseen itu decision-nya ada di pilot. Kalau pilot merasa tidak fit, akan lebih tidak fit, dia boleh menolak. Boleh menolak. Itu kalau dalam kondisi terbang. Tetapi kalau sudah dalam kondisi mendarat, kemudian misalnya kebutuhan pilot atau pilot sedang tidak ada, kemudian dia diminta terbang lagi, bisakah seperti itu? Tidak bisa, kecuali dia sudah menjalankan istirahat yang cukup. Ya, tadi saya sebutkan, pilot antara cuti ke cuti yang lain, dia minimal itu harus punya waktu 9 jam. Istirahat, ya? Istirahat 9 jam, itu tidak boleh diganggu-gugat. Itu di luar transportasi. Nah, tinggal maskapai menghitung waktu istirahat 9 jam, waktu transportnya sekian jam.
Nah, jam berapa dia akan schedule di jam berikutnya. Oke, sekarang kemudian kalau kita berandai-andai dalam waktu 9 jam istirahat itu kemudian dia mengkonsumsi narkoba atau mengkonsumsi sabu, apa yang akan terjadi ketika dia terbang? Nah, mengkonsumsi narkoba ketika dia melakukan satu aktivitas itu segala sesuatunya menjadi tidak normal. Tidak normal. Jadi katakanlah saya melihat titik A itu kalau diukur secara eksak itu adalah 1 km atau 100 meter. Pada saat dia menggunakan narkoba, karena di situ ada zat aditif, yang saya lihat itu mungkin terlihat hanya 800 meter. Oke. Ya. Untuk seorang penerbang adalah mendarat. Mendarat kalau normal pas nih. Itu berdasarkan mata. Lurus ya, begitu, lurus. Tapi faktualnya tidak, karena tadi faktor dari begitu dahsyatnya akibat dari narkoba tersebut. Dia mempengaruhi adjustment dari fisik normal manusia. Oke, kalau ada efek seperti itu, adakah jangka waktu yang cukup atau bisa diukur kapan efek itu akan hilang? Saya tidak tahu pasti ya, tidak tahu pasti. Tapi yang jelas itu butuh waktu panjang untuk hilang. Oke. Ya, karena pengkonsumsi itu dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, kelihatan masih bisa didetek gitu. Oke. Didetek. Nah, sebetulnya lagi bahwa pengguna itu kalau dia sedang menggunakan itu pada saat mulai menggunakan mungkin tidak terlihat seperti biasa saja. Tapi kalau dia yang rutin atau sekali-sekali menggunakan itu nanti akan terlihat dari perilakunya mereka itu sendiri. Oke, kalau dari pengalaman Anda seperti apa perilaku yang janggal yang kemudian bisa ditangkap kasat mata kalau sedang mengamati awak pesawat? Iya. Nah, saya tidak experience itu, tapi dari cerita teman-teman ya, kalau di safety itu masalah informasi seperti saling tukar. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada wah ini ngapain mesti dikasih tahu ke maskapai lain. Ini digunakan sebagai pembelajaran yang lain. Oke. Katanya kalau orang itu perilakunya berubah-ubah terus. Kadang-kadang dia tiba-tiba senang, dia semangat sekali. Tapi pada kondisi normal dia padahal orang itu orang yang biasa-biasa saja. Oke. Nah, kalau terlalu ekstrim ke atas dan ke bawah. Terlalu ekstrim karena narkoba itu membawa zat aditif yang membuat seperti rangsangan sehingga menjadi ekspresif. kadang lebih ekspresif dan lebih kuat, lebih tidak cepat lelah segala macam itu. Oke, baik. Kapten Toto, kita tahan dulu. Saya akan coba menyapa juru bicara dari BNN, Pak Slamet. Selamat sore, Pak Slamet. Iya, selamat malam, petang, Mbak Tasya. Iya, selamat petang. Pak Slamet, kami ingin tahu perkembangan pilot yang tertangkap akhir pekan lalu dengan 2 awak pesawat dan 1 ibu rumah tangga. Seperti apa pemeriksaan yang sudah dilakukan? Ya, saya perbaiki 1 pilot yang sedang training, kemudian 1 pramugara, 1 pramugari, dan 1 orang ibu rumah tangga, artinya total 4 orang. Iya. Jadi kru pesawat 3 orang. Perkembangannya adalah sampai saat ini masih dalam status masa pemeriksaan itu. Mengapa lama sekali, Pak Slamet? Ya, assessment sudah dilakukan. Artinya pemeriksaan laboratorium salah satunya adalah yang pilot itu positif ganja, yang pramugara positif sabu-sabu, kemudian pramugari positif sabu-sabu gitu. Oke. Sabu ya. Berapa total barang bukti yang ditemukan di lokasi, Pak Slamet? Kalau jumlah barang bukti itu yang habis dipakai. Jadi secara faktual tidak ada, tapi dari sisi zat itu sudah masuk ke dalam tubuh. Jadi habis yang dipakai itu Mbak. Habis, oke. Dan pemeriksaan, saya tahu bahwa pemeriksaan yang sedang dilakukan adalah pemeriksaan rambut untuk mengetahui berapa lama mereka mengonsumsi itu. Kira-kira akan bisa diketahui kapan, Pak Slamet? Oke, pemeriksaan itu tidak hanya rambut, bisa terhadap urin, kemudian terhadap darah, kemudian terhadap rambut. Kalau urin itu baik urin, darah maupun rambut tergantung dari metabolisme. Yang paling cepat kemampuan simpannya adalah pada urin,
kemudian agak naik sedikit, agak lama sedikit adalah darah, yang paling lama adalah dengan rambut, tapi rambut yang warna hitam. Kalau pemeriksaan laboratorius terhadap zat narkotikanya. Tapi kalau pemeriksaan dari sisi yuridis, mereka saat ini sedang didalami. Misal salah satunya adalah tentang asal-usul barang. Itu Mbak Tasya. Oke, jadi kira-kira berapa lama Pak akan bisa diketahui? 1 minggu atau beberapa hari? Dari sisi laboratoris, lab sudah selesai. Tinggal dari sisi hukumnya, dari sisi pemeriksaan penyidikannya. Itu masa penangkapannya adalah 3 kali 24 jam, ditambah diperpanjang lagi 3 kali 24 jam. Berarti sekitar 6 hari ya lebih kurang. Kalau untuk masa yuridis, masa penangkapan gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Slamet, saya ingin memperdalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala BNN, Pak Buas, yang mengatakan ada dugaan ada jaringan peredaran narkoba di kalangan pilot dan awak kabin. Seberapa jauh sebenarnya atau seberapa dekat dugaan ini? Dari sisi riset, untuk para pekerja itu menempati ranking pertama penyalahguna, yaitu sekitar 52% lebih kurang ya. Itu jumlahnya, kemudian diikuti dengan pemuda, remaja, diikuti lagi dengan pengangguran. Sebetulnya yang disasar oleh para bandar dan kurir itu tidak hanya pilot, tapi juga orang-orang lain. Cuman profesi pilot adalah profesi yang sangat clear and clean dari sisi profesi, dan sangat rigid, sangat hati-hati. Mungkin ini yang menjadi sorotan masyarakat. Karena ini menyangkut nyawa orang banyak kalau ini pilot. Itu Mbak. Iya, Pak Slamet, kalau dari pengalaman BNN selama ini atau apa yang diketahui sejauh ini, mengapa kemudian pilot yang menjadi sasaran peredaran narkoba, Pak Slamet? Oh ya, alasan bermacam-macam, tapi standar menjadi pilot itu yang saya dengar banyak sekali. Alasannya beban kerja lah, kemudian stres di rumah atau stres di tempat pekerjaan. Itu alasan aja ya. Iya. Tapi dari sisi standar kan tidak hanya itu, ada kopilot, ada bagaimana sebelumnya, bagaimana sesudahnya terbang. Saya kira itu hanya alasan aja. Oke, jadi beban kerja dan stres di rumah saya rasa mungkin semua orang memiliki itu, tetapi mereka tidak mempunyai tanggung jawab untuk membawa penumpang sebegitu banyak ke udara ya Pak? Alasan seakan-akan biar dibilang benar gitu aja. Oke. Tapi alasan itu aja itu. Oke, baik. Dengan kejadian seperti ini, Pak Slamet, ada ini mungkin kalau saya punya datanya ini adalah peristiwa ke-7, 5 dari maskapai yang sama. Apa yang akan dilakukan BNN setelah ini, Pak? Iya, kebijakan BNN soal ini bukan apa setelah ini, tapi sudah dilakukan sejak bulan-bulan yang lalu, di mana ada perintah khusus dari pimpinan, apalagi ini menjelang Lebaran kemarin, kemudian apalagi ini menjelang tahun baru, di mana konsumsi narkotika akan tinggi, peredaran juga akan tinggi. Maka perintah khususnya adalah seluruh BNNP, seluruh Indonesia itu melakukan operasi-operasi pencegahan, termasuk tes urin di tempat-tempat kos, di apartemen, bahkan di maskapai-maskapai juga ada dilakukan, baik di Denpasar, kemudian di Jakarta juga dilakukan, itu Pak. Itu sudah dilakukan termasuk untuk maskapai ya Pak Slamet? Itu sudah dilakukan berkali-kali. Sudah. Oke. Seberapa sering dan seberapa banyak tenaga dari BNN untuk bisa mengecek semua penerbangan awak pesawatnya tidak menggunakan narkoba, Pak Slamet? Ya, dari sisi kemampuan memang ada keterbatasan jumlah ya, tapi itu bukan alasan. Oleh karena itu kita memakai taktik dan taktis, mungkin pemeriksaan dengan cara acak atau dengan cara random, baik random waktu maupun random tempat. Jadi sesuai dengan pemetaan atau identifikasi persoalan terhadap jam dan waktu-waktu dan tempat, maka kita lakukan tes-tes dengan cara random itu, iya Mbak itu. Oke, adakah masukan dari BNN khususnya untuk satu maskapai ini yang memang terjadi ada banyak kasus kedapatan menggunakan narkoba, Pak Slamet? Masukan adalah satu, regulasi soal narkotika atau apapun itu harus segera dibuat. Kemudian yang dua, segera konsolidasi tentang lakukan tes-tes urin dengan cara acak atau random.